Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melinda, NPM 2017435000137. Di sini saya akan membahas soal tentang kasus metode simplex program linier dengan Big M. Oke, mari kita simak. Nah, di sini ada soal metode simplex minimum dengan menggunakan metode Big M ya. Di sini ada tujuannya W sama dengan 4 X1 plus X2. Nah, di kendalanya ini ada satu. Yang pertama 3X1 plus X2 sama dengan 3. Yang kedua ada 4X1 plus 3X2 lebih dari 6. Yang ketiga ada X1 plus 2X2 kurang dari 4. Di sini ada X1, X2 lebih dari 0. Nah, kita pindahkan ke metode simplex ke bakunya. Yang pertama kendala satunya dulu. Di sini kan ada 3x1 ditambah x2. Nah, ini kita tambahin aja seleknya, yaitu plus a plus a1 sama dengan 3. Nah, untuk yang kendala kedua ini, kalau misalkan dia lebih dari ini, maka kita tambahin artificial variable dan select. 1 ditambah 3x2 dan dikurang e ditambah a2 sama dengan 6. Nah, kalau yang ini kita tambahin select aja, x1 ditambah 2x2 plus s3 ya, karena terusan a2 sama dengan 4. Nah, sekarang ke tujuannya. Nah, tujuannya ini kita masukin W sama dengan 4x1 ditambah x2. Nah, terus ditambah, karena ini kan kita ada tambahan mana sih, S, berarti ini OS. Terus di sini ditambah MA1 ditambah MA2. Nah, kalau ini udah semua, nanti kita substitusiin biar dia jadi minimum. Ntar kita buat tabel. Nah, kita substitusiin yang tadi A1 ini kan ada di kendala ini ya, ada di kendala pertama, yaitu 3x1 min x2. Nah, yang 3 ini yang tadi ada di kanan kita pindahkan ke kiri. Nah, sekarang kita masukkan MA1-nya. Ininya kita tambahin jadinya 3M dikurang 3M x1 lalu dikurang M x2. Nah, kayak gini substitusi ini cuma ditambahin M. Nah, lalu untuk yang A2 ini berarti 6M dikurang 4M x1 terus dikurang 3M x2 lalu ditambah EM. Nah, untuk yang Z-nya ini sama 4M x1 ditambah M x2 ditambah ini tetap 0x3. Nah, untuk yang MA1 ini kita lihat yang di sini. Berarti 3M min 3M x1 min M x2. Ya. Di sini buat ininya, lanjutannya plus M2-nya lihat di sini. 6M min 4M x1 min 3M x2. Nah, nanti nih yang ininya kita. Nah, sekarang kita bikin tabel. Kita masukin nih yang tujuannya. X1-nya ada 7M min 4, di X2-nya ada 4M min 1. Nah, di ininya kan 0, E-nya ada 1, A-nya 0, N2-nya 0. Dan nilai K-nya ini tadi yang 9M ini yang bilangan konstanta. Nah, udah masukin yang tadi kendala yang di A1, A2. Di sini hasilnya ada 3, 1, 0, 0, 1, 0, 3. Terus ada 4, 3, 0, min 1, 0, 1, dan nilai K-nya 6. Terus ada 1, 2, 1, 0, 0, 0, dan nilai kanannya 4. Nah, kalau udah kayak gini
kita cari kolom kuncinya. Nah, untuk kolom kuncinya ini kita lihat di tujuannya ini yang terbesar. Nah, kalau untuk M ini kita lihat yang nilai terbesarnya, yaitu kan berarti 7M. Nah, berarti ketemu nih, ini kolom kuncinya. Nah, untuk menentukan baris kuncinya, kita lihat di rasionya, kita hitung. Cara menghitung rasionya itu, nih saya hapus ya. Ya Allah, pakai ini, pakai. Kita lihat, ini rumusnya yang tadi, sekarang kita hitung. Nah, ini 3 dibagi 3 hasilnya 1, 6 dibagi 4, 3/2. Di sini ada 4 dibagi 1 hasilnya 4. Nah, yang terkecilnya ini kan berarti 1 kan. Nah, ketemu nih, ini dia baris kuncinya. Nah, di perpotongan kolom baris dan baris kunci kan ada 3. 3 ini berarti angka kunci. Angka kunci dari perpotongan kolom kunci dan baris kunci. Nah, kita lihat nih, untuk minimum itu, kita lihat tujuannya itu harus ada yang negatif. Karena di sini masih positif, maka kita buat perulangan tabel dengan membuat baris baru. Nah, karena kan tadi baris barunya kan kita lihat kolom kuncinya di X1, berarti nanti X1 pindah ke yang posisinya di A1. Nah, untuk perulangan satunya, tadi kan yang X1-nya kita udah cari nih, yang baris kunci yang pada ini nih, X1-nya. Sekarang kita cari baris untuk tujuannya, baris barunya. Rumusnya baris lama dikurang koefisien angka kolom kunci kali nilai baris baru kunci. Nah, dimasukin nih nilai lama yang tadinya, yaitu 7M-4, 4M-1, 0, min M, 0, 0, 9M. Lalu dikurang koefisiennya, yaitu 7M min 4. Nah, ini kita masukin nih yang nilai baris baru yang kuncinya yang tadi kita cari nih, yang 1, 1/3, 0, 0, 1/3, 0, 1. Nah, cara ngitungnya berarti ini 7M min 4 dikali 1 dikurang, lalu hasilnya 7M dikurang 4 hasilnya 0. Terus yang ini 7M min 4 dikali 1/3 lalu dikurang 4M min 1 itu hasilnya 5/3M plus 1/3. Apapun yang dikasihnya hasilnya 0. Terus ini 7M dikurang 4 dikali 0 hasilnya 0. Min M dikurang 0 sama dengan min M. Nah, selanjutnya seperti ini. Nah, untuk perulangan A2, S3-nya juga hitungnya seperti ini, dan ini udah saya isi. Berarti kita isi ya. 0, 5/3M plus 1/3. 0, min M, 7M, min 4/3. Ini harusnya 7/3. Di sini ada 0 dan nilai kanannya berarti 2M plus 4. Nah, kita lihat lagi tujuannya, masih ada yang positif nggak? Ternyata masih banyak yang positifnya, maka kita buat perulangan keduanya. Oke, untuk yang nanti ini masih perulangan 1. Untuk yang tadi itu kan tujuannya kan masih ada yang plus, kita buat perulangan keduanya lagi. Kita cari kolom kuncinya, lihat yang di tujuannya ini yang besar, yaitu ini ya, yaitu X2 kolom kuncinya. Nah, untuk yang baris yang tadi kita kasih rumus, yaitu nilai kanan dibagi kolom kuncinya. Nah, kolom kuncinya berarti kan 2M plus yang ini enggak yang tujuan. 1 dibagi 1/3 kan 3. Terus 2 dibagi 5/3 itu hasilnya 4/5. 3 dibagi 5/3 itu hasilnya 9. Kita lihat yang paling terkecil, yang kecilnya ini 4/5. Berarti ini baris kuncinya. Nah, ketemu nih baris kuncinya. Baris kuncinya. Lihat perpotongan angkanya, yaitu 5/3. Ini angka kuncinya. Nah, ketemu angka kuncinya. Lalu kita buat lagi kolom baris X2-nya itu nanti kita pindahkan ke sini, yaitu nanti X2. Nah, sekarang X2-nya kan udah dipindah ini ke sini. Ini tuh hasil yang tadi saya cari, cara rumusnya ini kan baris kunci dibagi angka kunci. Berarti kan ini angka kuncinya kan 5/3, berarti 0 dibagi 5/3 hasilnya 0. Terus 5/3 dibagi 5/3 ada 1 dan seterusnya. Berarti ini semuanya nanti dibagi 5/3 dan ini hasilnya. Nah, kita buat lagi ini perubahannya nih, W-nya. W-nya kan ini masih lama, terus kita buat baris barunya. Caranya sama kayak yang sebelumnya.
baris lamanya nih, baris lama ini dimasukin, lalu dikurang angka koefisiennya, yaitu kan 5/3, M 1/3 nih. Dan ini yang ini nih yang baru nih, kolom kunci yang baru yang tadi kita buat. Nah, ngitungnya sama, 5M/3 ditambah 1/3 dikali 0 dan dikurang 0 hasilnya 0, dan seterusnya seperti itu. Nanti semuanya sama. Dah, berapa? Ini hasil yang tadi kita cari ya rumusnya. Kalau ini hasilnya seperti ini. Nah, karena di tujuannya ini masih ada yang plus, kita buat lagi perulangan ketiganya sampai dia dapat ada minnya. Nah, kita cari kolom kuncinya. Kolom kuncinya ini ada di yang paling besar ini. Satu, ini bener. Satu. Nah, ini kolom kuncinya. Kita lihat barisnya. Kita hitung. Nah, sekarang kita buat nih baris ini X2-nya kita pindahin ya. E-nya kita pindahin. Tadi kan E-nya nilai kuncinya, kolom kuncinya, berarti kita pindahin ke sini. Kita buat baris baris kunci yang barunya. Nah, yang ini yang lamanya nih, yang lamanya itu ada 0 0 1 1 1 min 1 1. Nah, caranya yang tadi baris kunci dibagi angka kunci. Angka kuncinya itu kan 1, berarti 0 dibagi 1 0, 0 dibagi 1 0, 1 dibagi 1 1, 1 dibagi 1 1, 1 dibagi 1 1, min 1 dibagi 1 min 1, dan 1 dibagi 1 1. Nah, ini nih kolom barunya, baris barunya. Ada kok sekarang yang baris barunya ini udah saya masukin, dan ini caranya ya. Ini kan baris lamanya ini ada 0 0 1/5 min M tambah 8/5 min M dikurang 1/5 18/5 dikurang koefisiennya 1/5, dan ini baris pada kunci barunya yang tadi kita cari 0 0 1 1, dan hasilnya 1/5 dikali 0 dikurang 0 hasilnya 0 0, dan ini seterusnya. Dan ini saya masukin, dan ini semuanya udah saya hitung. Maka karena ini kan udah min semua, maka ketemu X1 nya, karena ini udah min semua, kesimpulannya X1 nya 2/5 dan X2 nya 9/5, dan tujuannya 17/5.